Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kalian sadar nggak sih kalau dalam sehari aja kita bisa ngucapin minimal 10 kata makian? Kenalin, aku Alia Nasyita dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas Public Speaking 292. Hari ini aku pengen ngajak teman-teman semua buat ngebahas tentang penggunaan kata makian di kalangan anak muda. Apakah itu bullying atau candaan? Sebelumnya, aku mau kasih sedikit latar belakang tentang aku ya. Aku besar di sebuah keluarga yang berasal dari berbagai daerah. Manado, Batak, Melayu, Minang. Banyak banget yang nanya, kamu bisa bahasa Manado? Kalau Melayu, bisa nggak? Enggak. Tapi, aku suka banget belajar bahasa daerah atau bahasa luar. Menurut aku, bahasa itu kayak selimut yang bisa ngerangkul kita walaupun kita berasal dari daerah yang berbeda-beda. Tapi, teman-teman sadar nggak sih? Waktu kita berusaha mempelajari bahasa baru, kata pertama yang sering kita tahu justru kata makian. Contohnya bahasa Korea. Banyak yang nggak bisa bahasa Korea. Tapi aku cukup yakin nih, kalian semua pasti tahu satu kata ini yang cukup rame lah dipakai. Kata apa sih itu? Hibal. Banyak banget yang pakai kata ini, padahal mereka nggak tahu sebenarnya apa sih artinya. Dari sini udah kelihatan kan kalau kata makian jadi salah satu kata pertama yang nempel banget di anak muda. Kita sih nganggapnya sebagai tanda keakraban, sebagai bahan bercanda. Padahal belum tentu loh orang yang kita ajak bercanda juga ngerasain hal yang sama. Kadang sering banget nih muncul kata-kata, alah, digituin doang baper. Padahal sebenarnya perasaan itu valid loh. Ada satu studi oleh Setia Ningtyas yang bilang kalau mahasiswa banyak pakai 5 jenis ungkapan kasar. Ada umpatan, kata-kata kasar, hujatan, makian, dan humor. Jadi sebenarnya kata makian yang kita anggap bercanda itu bisa disebut sebagai bullying dong. Bisa jadi, karena kita nggak pernah tahu nih efeknya ke orang lain. Contoh kasusnya, kasus Timothy. Dia dibully lewat grup WhatsApp sama orang yang bahkan nggak kenal Timothy secara langsung. Mereka pikir itu cuma candaan, padahal dampaknya besar banget. Di sosial media juga sama. Cyberbullying sering banget muncul, gara-gara komentar kasar yang dianggap lucu atau sebuah inside jokes. Terus, gimana cara ngatasinnya? Aku bakal coba frontal aja ya di sini. Gak pernah ada cara yang pasti buat menghapus bullying. Coba deh, berapa banyak sih kampanye stop bullying di luar sana? Berapa banyak juga kasus bullying yang terus terjadi dalam 1 minggu aja? Itu yang tertangkap kamera. Gimana dengan yang enggak? Bisa kita lihat dari laporan yang aku kutip dari Kompansania, yang nunjukin bahwa kasus cyberbullying di platform seperti TikTok, Instagram, WhatsApp sering banget bermula dari sebuah komentar kasar atau makian yang dianggap sebagai sebuah inside jokes atau dianggap buat lucu-lucuan doang. Eits, tapi bukan berarti kita pasrah aja ya. Kita bisa nguranginnya mulai dari hal yang paling kecil, seperti cara kita berbahasa. Menggunakan bahasa untuk merangkul, bukan untuk menyakiti. Kita mungkin gak bisa ngilangin bullying sepenuhnya, tapi kita bisa stop dari diri kita terlebih dahulu. Mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan hari ini. Sekian dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.